Jadi dia bercerita dengan berbagai macam cerita rakyat, lalu kami visualkan dalam bentuk panggung. Kemarin itu memang riset langsung ke tempat kejadian perkara, tapi kan Raden jadi batu sudah. Oh Raden iya. kan jadi batu. Tunjukannya dibuat ringan, dibuat sederhana aja, rasuk ke berbagai macam background elemen masyarakat. Kita harus saling support, saling apresiasi, kalau bisa berkolaborasi sehingga menciptakan elaborasi yang baik. Halo, sanak ruang tunggu podcast TVRI Kalimantan Selatan. Kita kembali lagi pada hari ini di podcast yang sangat fenomenal di jagat raya muka bumi ini. Tentunya di ruang tunggu podcast ini bersama Ulun, pria tampan berkumis tipis. Siapa lagi kalau bukan Nanang Adol Pekap atau Nanang Aldino Yoga. Pada hari ini kita mengundang nih teman-teman yang jago banget acting, yang juga punya karya ini drama musikal di Kalimantan Selatan. Nah, ini kita bakalan ngundang mereka dan mereka kemarin baru pentas juga. Nah, yang paling ikonik banget aktor utamanya dialognya seperti ini nih. Tak ada angin, tak ada hujan. Seorang lutung tak tahu diuntung, mengaku menjadi seorang ibu. Wah, kamu main, kamu ulun main. Oke, ini kita mengundang teman-teman yang punya karya tersebut, yaitu adalah teman-teman dari Miniatur. Wow, luar Oke, biasa. mantap. Luar biasa, ini bersama Babang Liko. Bujur, Liko. Woi, kita bersama Babang Liko Simanjuntak, pemain Persija. Lain. Oh, Persija lain. Lika, Liko. Oh, Liko. Oh, Liko ya. Kalau itu Riko ya. Nah, ya Liko. L, bujur. Oke, gimana kabarnya nih, Babang Liko? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Harus selalu sehat. Harus selalu sehat. Bujur. Gitu. Asli. Tapi ngomong-ngomong kemarin posisinya sebagai apa nih di pementasan drama musikal? Alhamdulillah dipercayakan jadi sutradara waktu itu. Woi, kita langsung bersama sutradaranya nih. Jadi sanak ruang tunggu ini Babang Liko ini adalah teman ulun seperteateran. Ya, kita sama-sama berkesenian ke teater ya, fokusnya di teater, kita berkeseniannya sama Babang Liko juga. Kita sering saling mengapresiasi, sering juga kita nonton pementasan, ya pokoknya sering ketemu lah di Taman Budaya ya kan Babang Liko. Betul. Nah, tapi kepada hari ini kita akan berbicara masalah karya yang sudah dipentaskan kemarin yang rame banget. Jadi kita bakalan mau cerita nih kepada Babang Liko selaku sutradaranya. Gimana Babang Liko, kemarin kalau nggak salah judulnya Radin Pengantin. Betul. Itu Raden Pengantin. Itu gimana? Cerita rakyat ya? Cerita rakyat dari Ampun Kita, orang Banua dari Kalimantan Selatan, lebih tepatnya Hulu Sungai Tengah. Barabai, Desa Pagat, Batu Benawa. Oh, luar biasa. Kenapa nih ngomong-ngomong, kenapa sih jadi tertarik ngangkat Radin Pengantin? Iya. Maksudnya bercerita tentang apa juga kayak gitu? Betul. Jadi lo, ini kan kita apa campur sedikit Bukan bahasa. waduh. Iya. Aman. Jadi kenapa diciptakan masalah bahasa? Project ini diawali dengan kami berpartisipasi di Festival Teater Bahasa Banjar awalnya. Oke. Jadi mau bikin pertunjukan untuk berpartisipasi di acara itu, karena labelnya adalah Festival Teater Bahasa Banjar, lalu kami memilih topik apa yang akan kami angkat. Persoalan kebahasaan, sampai pada akhirnya merujuk bahwa dalam pelestarian bahasa ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Bertutur secara langsung, atau menuliskan sesuatu dalam bentuk karya, atau dalam bentuk cerita rakyat. Jadi salah satu penuturan itu bisa dilakukan dengan bercerita. Bertutur ya. Nah, dalam hal bertutur ada banyak pilihan konteks, yaitu salah satunya cerita rakyat. Oke. Nah, itu jadi landasan pertama kenapa jadi mengangkat cerita rakyat. Awalnya memang ada beberapa cerita rakyat yang kami pilih. Oke.
Karena di pertunjukan itu base-nya dari seorang aktor atau seorang pemain yang berlatar belakang seorang pencerita. Jadi dia bercerita dengan berbagai macam cerita rakyat, lalu kami visualkan dalam bentuk panggung. Jadi ada 2 dimensi panggung yang kami bangun pada saat itu dengan judul pertunjukan Tatar Tutur awalnya tuh. Tatar Tutur. Tutur. Nah, nama tokoh karakternya adalah Tatar. Tutur ini adalah misinya bertutur. Oh, oh ini yang festival Bahasa Banjar Festival tadi. Bahasa Oh, Banjar siap awal siap. mulanya di situ tuh. Kenapa Oke. jadi ngangkat Radin Pengantin? Oh, siap siap. Nah, di dalam itu ada 3 awalnya cerita rakyat yang mau kami sampaikan. Heeh. Jadi secara keseluruhan memang dia bercerita Hmm. sampai pada akhirnya kayaknya asik nih kalau kita berfokus kepada satu cerita rakyat. Heeh. Nah, program ini kan yang kemarin Raden Pangantin itu merupakan salah satu program dari Balai Pelestarian Kebudayaan Heeh. wilayah 13 Kalselteng. Jadi mereka kan open submisi. Ya. Nah, kita coba ngajukan proposal. Mm-mm. Awalnya bukan drama musikal, hanya pertunjukan teater. Oke. Hanya pertunjukan teater, tapi ngangkat memang sudah cerita rakyat, yaitu Raden Pangantin. Oke. Nah, kemudian waktu itu di ruang waktu yang kurang lebih sama, Heeh. kami juga ngajukan proposal ke Festival Musikal Indonesia yang diinisiasi oleh kawan-kawan pusat Indonesia Kaya. Dengan cerita yang sama tapi dengan jenis pertunjukan yang berbeda. Jadi yang pertama untuk BPK ini hanya teater, Mm-mm. ya lo drama. Tapi kalau yang Festival Musikal Indonesia kami konvensi jadi drama musikal Hmm. dengan naskah yang sama. Tapi kan ada beberapa revisi naskah, ada jenis-jenis apa, ada beberapa perbedaan kan. Ah. Tapi ceritanya sama, kami ngangkat cerita rakyat dan Raden Pangantin. Nah, itu awal mulanya tuh kenapa jadi ada pertunjukan ini. Ah. Dan alhamdulillahnya kada lulus di FMI untuk tahun ini. Jangan tidak pusing. Oh, itu senang ya. Kadang Tapi lolosnya senang. tahun kena harus pulang ya loh. Oke. Ada portofolio. Jadi pengumumannya kan kurang lebih sama. Awalnya memang BPK dulu pengumuman. Heeh. Alhamdulillah kalau yang BPK didanai lolos. Yang FMI cuman sampai kemarin itu pitching. Jadi pitching ide, penyampaian visi misi, konsep dan lain sebagainya. Kemarin sampai situ. Heeh. 20 besar dari 34 besar kalau nggak salah, dari 34 besar dipilih cuma 30%. Oke. Nah, seperti itu awal Awal mulanya, drama seandainya musikal Raden Pengantin. di apa tadi yang festival Festival Musikal Indonesia. itu masuk, otomatis banyak gawiannya lah. Banyak gak? Sebenarnya sekali jalan, cuman kan agak PR aja kita karena dia terbuka untuk siapa aja di seluruh Indonesia, yalah submisi dengan berbagai macam background komunitas. Kemudian ini sedang berjalan jadinya running beberapa penampil Heeh. di kalau kalau sekarang ini di Taman Ismail Marzuki di teater kecil. Teater kecil ya. Ya. Jadi satu penampil tuh bisa berapa kali tampil buhannya. Oke. Dan kenapa ini masih menjadi kebingungan nih, Babang Liko. Oke. Jadi memilih Raden Pengantin selain ada pemantiknya dari Tatar Tatar Tutur Tutur. tadi karena Festival Teater Bahasa Banjar, kenapa sih jadi tahu Raden Pengantin, dan kalau boleh tahu itu ceritanya tentang apaan sih kira-kira? Tentang pengantin. Eh Ngejar kami bukan ngejar kami, pang ceritanya memang anak durhaka. Oh. Kita kenal Malin Kundang. Ya, Bahkan ya. kita lebih kenal Malin Kundang ketimbang Raden Pangantin. Padahal secara konteks ceritanya kurang lebih sama. Kurang lebih sama, dan Raden Pangantin ini kan ampun kita gitu, nah, orisinal. Oke, berarti kayak Malin Kundang. Malin Kundang. Yang anak durhaka, cuma Anak durhaka. kalau Raden Pengantin ini lokalitas kita ya. Ya, itu yang paling kelihatan kan, ininya berasal dari Kalimantan Selatan. Cuman ada beberapa hal lain yang juga berbeda dengan intisari dari Malin Kundang. Itu juga misi kami kemarin membawa Raden Pangantin ini untuk mengenalkan lebih dekat ke masyarakat
Nah, jadi sebelum tadi kembali sedikit ke Tatar Tutur. Heeh. Jadi kan cerita rakyat ini seakan-akan di zaman sekarang bukan menjadi pilihan pertama untuk kita membaca Iya, atau iya mendengarkan. benar. Padahal zaman-zaman urang bahari, nenek moyang kita kan melalui cerita rakyat, Bubuhan Heeh. Sidin tuh menyampaikan pesan moral atau ada hal yang disampaikan, ada hal yang diingatkan. Tapi di zaman sekarang itu kayaknya apaan sih, kayak bukan sesuatu yang dipercaya, kayak tahayul, kayak apa Ah, gitu loh, kayak ada logis dan bujur, tapi kan ah. tetap ada pesan yang disampaikan gitu. Nah, Oke. itu sebenarnya misi kami kenapa mengangkat Raden Pangantin dan cerita rakyat. Dan alasan lain sebenarnya karena Raden Pangantin ini lebih banyak datanya kami dapatkan di apa di dunia maya. Di dunia maya apa? Oh, Di sosial Google, media. di Google gitu. Nah, di Ah, Google. Di Google lebih banyak informasi yang kami dapatkan. Jadi itulah kami pilih karena kan kita bahaya juga nih ngangkat ngangkat sesuatu hal ya lo, cerita rakyat yang dimana itu sudah turun temurun. Nah ya lo habis itu sudah ada orang terdahulu yang apa yang menggawinya ibaratnya yang ah. menceritakan lah. Jadi kita tetap mencari data yang valid juga di luar daripada nanti kena riset dan lain-lain Oke. seperti itu. Ternyata itu sana kayak Radin pengantin itu lain Lain pengantin, pengantin, maksudnya lain acara atau cerita pengantinan pengantin, lah. lain Lain ternyata itu kayak Malin Kundang kayak Malin tadi Kundang. jar Bapak sutradara satu ini. Jadi itu kalau boleh tahu risetnya Hmm. itu kemana aja? Langsung ke Berabaynya ketemu sama siapa aja Iya. tuh? Kebetulan yang pertama memang melalui apa namanya dunia maya nih Google lah, melalui Google. Google ya loh, tulisan, kemudian penelitian-penelitian, Mm-mm. kemudian buku-buku cerita rakyat. Heeh. Habis itu apa? Kami mengenali dulu tujuan dari cerita rakyatnya apa gerang. Ya Mm-mm. loh, kenapa di setiap daerah itu ada cerita rakyat, ada folklore dan lain-lain. Itu Oke. kenapa? Di situ dulu kami mengenalinya. Hanyar ke kisah Raden Pangantinnya tadi. Hmm. Kemarin itu memang riset langsung ke tempat kejadian perkara. Itulah kan Di ke sana di Pagat. di Pagat, ke Pagat. Oke. Ada orang dari dinas kebudayaan terkait daerah Ah. setempat sana loh, dari Bapak siapa kemarin, Bapak Masrus salah satunya yang Oh iya ya tahu. yang kami berkomunikasi. Kemudian ada Kai ini ulun lupa namanya tapi ingat orangnya siapa, Kai Hmm. yang tinggal di sekitaran tempat kejadian perkara dari sekitaran Oh, Batu Benawas itu sih ada lumayan dah sekitar 70-an kayaknya ada 60. siapa tahu si Radin itu Sidin. Siapa tahu kan kita kan tahu. Tapi Sidin menyampaikan cerita itu habis itu. Mau berkisah? Nah, Berkisah sih Din. ingat kisah Tapi Titanic. tapi kan Raden jadi batu sudah. Oh Raden kan jadi iyalah. batu. Oh iya. Oh iya ya ada sama berarti. Ada sama Titanic. Maksudnya kayak Titanic kan Iya iya. selamat nih Iya si selamat. siapa namanya? Mary. Siapa? Siapa namanya? Yang binian tuh. Tolong tim. Siapa namanya? Di Titanic tuh. Ross. Nah, Ross kan selamat nih. Iya. Ya tiba-tiba Ross yang dimintai keterangan lalu lahirlah film Titanic Iya. itu. Itu ternyata Kalau ini Tutuha setempat. tetua. Oh, siapa tahu pas kejadian tuh Sidin di sana lah. Tapi Jarsidin yang nyata tuh ada loh di Pagat yang patung Bebinian soalnya. Ada, iya Nah, tahu. itu mamanya Mama Sidin. Mamanya Sidin kah atau mamanya Mama Sidin? Antara dua. Berarti amun kada Mama Nini yang jadi sampel gisan mulah patung tuh. Oke. Nah, ada loh yang berduduk. Melihat Nah, yang ya. ganal. Ya tahu. Nah, itu amun kada mamanya Sidin, nininya Sidin yang dijadikan sampel, mencontoh mau Oke. membuat gambar itu. Karena Sidin memang beraktivitas di tempat tersebut. Oh. Jadi pengaman kah apakah mungkin sekitar kayak itu. Oke. Luar biasa berarti sempat riset ke sana Riset, juga. bujur. Habis itu baru memulai garapan itu. Benar memulai garapan Itu kayak berapa kita lama rajin. tuh, Babang Riko? Kalau dihitung dimulai dari development cerita, berarti pertunjukan tuh Oktober lah. Oktober, September, Agustus. Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan? Ya. Tapi itu melalui casting juga. Casting juga Apakah ada kendala dalam penentuan pemain kira-kira? banyak. Oh banyak. Banyak kendala.
Tapi kan casting itu kemarin kebetulan ulun ada kesibukan lain. Ya Ah, lo ada tuntutan pekerjaan lah kayaknya saat itu. iya. Yang kada kawa ulun apa terjun langsung untuk Ah, mengcasting kawan-kawan. Jadi kan konsep miniatur ini, kami kan miniatur production. iya. Orang itu kan tapi banyak, cuman karena memang ada beberapa sekumpulan misalnya kayak di sutradaranya ada, kemudian di tim manajemennya ada, Ah, tim pro dan lain artistiknya ada. Selebihnya kayak aktor kami carian juga makanya open casting, makanya oke. biasanya mekanismenya kolaborasi. Ini kan Hmm. kada pertama yang terakhir kayak yang waktu di Antasari Ah, itu kan juga kolaborasi. Nah, jadi karena memang sudah rancak pakai pola-pola casting ini kan memang tim sudah apa ya sudah tahu lah kayak apa ah. mekanisme kerjanya. Ulun tinggal pertama kan memang tim inti mendevelop naskah juga loh, Ah, mendevelop, membreakdown, membedah karena memang naskah ditulis dari nol dari nol oke. walaupun berangkat dari cerita rakyat. Tapi kalau untuk naskah ada tim yang menulis khusus. Ada orangnya namanya Apuan, Bapak Apuan. Oh, Bapak Ya. Akuan. Jadi itu tugul biasan penulisan naskah. Jadi Baik. memang berapa kali pertunjukan atau film yang kami buat Mm-mm. tuh Sidin tukang tukang olah naskahnya. Oke. Nah kalau ulun penyutradaraan di teater, kalau Oh. Azmi penyutradaraan di film. Oh, filmnya. Nah Oke. bagi-bagi sudah orangnya Jadi alhamdulillah. ada plotnya Ada masing-masing. ya karena kan secara umum Buhan Miniatur nih alumni dari Sanggar Titan Barantai Uniska. Jadi kayak Oh. wadah gisan kawan-kawan yang lulus dari UKM kan UKM kita berumur lah misalnya kayak Iya sudah betul. lulus kuliah ada mungkin lagi mencauri di organisasi gitu nah Betul betul. paling ada keterlibatan yang kada masif lagi makanya miniatur tuh jadi wadah Oh, berarti rata-rata rata-rata orang di miniatur ini adalah orang-orang UKM seninya Uniska yaitu Sanggar Titian Berantai. rata-rata hampir Oh. 90% rata-rata tapi ada juga beberapa kawanan yang di lain hendak terlibat boleh aja ayo karena memang kada kada ada apa ya. Kada saklek harus Iya, dari sana iya kada. kada. Ah. Lawan kada ada yang kayak orang berstruktur organisasi, kemudian ADART. bersistem. Kada ada. Wadah aja, wadah bang. Siapa hendak Ah. berproses sudah. Nah, pas berarti film, Film, teater, teater, nah dua tuh bang fokusnya sementara. buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalau untuk konteks kita ingin membuang sampah Sampah. ke tempat sampah. Tapi Ya, kalau ingin buanglah karya seni pada tempat yang tepat, itu bisa gabung di bisa, sini. bisa Nah, bocor. itu. Jadi Jadi casting tadi ya lo. casting tadi, Casting tadi bukannya meng-casting akan dulu, tapi oke. mendevelop aku perlu yang kayak ini. Habis itu kemungkinan karakter kita yang kayak ini, looking kayak ini apa Oke. segalanya. Habis itu secara apa secara mendasarnya paling kada bisa bernyanyi, tahu nada atau Oh, apa kayak itu. Karena memang kebutuhan naskah dan kebutuhan pertunjukan. iya ada kriteria khusus berarti ya. Nggih, bukannya meng-casting akan semalam tuh. Kalau untuk proses berjalannya nih, Hmm. pada saat latihan, kendalanya di mana? Ya, banyak kendalanya juga. Karena kan kami kan ada mahir juga berurusan dengan drama musikal nih. Ah, ah. Ya, ini kan project pertama kali juga. Betajun aja kami betajun. Ah, ah. Mun kada betajun kita kada ada portofolio jadi kami itu Setuju. satu ya lo. Amunnya kada dimulai pulang bila gitu nah. Makanya tadi betakun lolon pian apakah pernah ada kawan-kawan di Banjarmasin ini mengklasifikasikan secara bentuk Ah, itu ah. menjadi drama musikal. Ya. Karena kami melakukan itu loh maksud ulun ya mungkin di dalam apa perjalanan perteateran di Banjarmasin ini kan ada pertama kali sebenarnya Ah, banyak ah. aja kawan-kawan yang membuat karya base dari banyak lagunya banyak Ya. koreografinya dan lain-lain tapi yang mengklasifikasikan secara branding ini adalah Ah. drama musikal apakah ada gitu karena apa tadi drama musikal ini sekarang Ah, ah. seakan-akan itu menjadi barang entertain dalam dunia teater yang mudah diterima oleh masyarakat. Iya Iya kan? benar, benar. Iya loh. Karena kalau di daerah luar Iya. Kalimantan Selatan tempat kita itu sudah ramai banget. Iya kan? Iya. Hype jurang tuh hype Iya, karena hype. konsepnya dibuat untuk entertain, Ah, dibuat ah. untuk ringan diterima. Jadi kada kada mengerutkan dahi nonton teaternya jadinya ya loh, tapi tetap mempertahankan ritme bagaimana teater itu sendiri.
mengenai pesan moral, pesan yang disampaikan, kemudian konsep dan lain-lain. Makanya kami di situ tantangannya, kita coba Pang, kita klasifikasikan dari awal nih. Ini adalah drama musikal. Bingung juga kayak pegerang apa pulang perbedaannya dengan teater musikal ya loh. Nah, Apa lalu pulang membedah itu ya. membedah itu pulang kayak apa gerang nih. Habis itu apa perbedaannya dengan opera ya loh. Ya loh opera. Habis itu kami baca Broadway juga yang memang cikal bakal musikal-musikalan loh, baik itu opera, operet dan lain-lain kayak kabaret atau apa yang berhubungan dengan musikal. Sampai akhirnya ketemu bentuk yang mungkin mendekati lah, tapi kami kada tahu karena mungkin ahlinya kah atau apakah yang bisa membedah pertunjukan itu, apakah Iya. bujur drama musikal yang dimaksud atau kayak apa. Kami masih mempercayai kesederhanaan itu masih apa kemungkinan ini kayaknya drama musikal, tapi belum tahu bujur keadaannya gitu. Oke. Ya tadi kesulitannya yang pertama kan drama musikal ini jadinya multidisiplin. Walaupun teater sudah multidisiplin ya loh. Iya. Walaupun teater sudah multidisiplin, tapi harus ada unsur musik, harus ada unsur tari dan acting itu sendiri atau teater itu sendiri Dalam satu pertunjukan. dalam satu pertunjukan. Nah, di situ tuh kayak apa kita nih? Ya Iya. Allah. Kami ini kada ada orang musik, kami kada ada orang tari gitu. Lagi-lagi kolaborasi. Kolaborasi. Alhamdulillah banyak yang mau membantu. Iya. Kalau musik kan dibantu sama Kanopi Andi dan tim. Kanopi Ya, Andi. makasih Kanopi. Iya, sapa-sapa dulu Kanopinya. Ya, sehat jalopian lo. Nah. Kalau untuk koreonya, tadi kan kita berbicara musiknya dibantu oleh Kanopian Saputra, Kanopi Andi ya. seorang komposer di Kalimantan Betul. Selatan. Kalau untuk koreo kan ada gerakan-gerakan koreonya juga kan. Iya. Nah itu kira-kira dari siapa itu? Kalau koreo Kayu. Oh, Kayu Putri. Kayu Putri. Wah, Kayu Putri luar Mantap biasa. lah. Gitu deh. Kami berkolaborasi, bila kami kada bisa siapa yang bisa. Dan alhamdulillah Bubuhan Sidin mau membantu kami gitu nah. Jadi ban wailon Kayu datang, Kayu Kak, kami mau menggelar pertunjukan ini konsepnya kayak ini. Kebutuhannya kayak ini. Coba kita diskusi apakah pian bisa atau ada masukan atau kayak apa gitu nah. Langsung Sidin kada banyak takun jurang tuh. Langsung eksekusi. Langsung gawe kita aja. Datangi ke sanggarku Datang ya. asal latihan mau disangkut aja. Lawan asal kawa jadwalnya buah nikam mengkondisikan aja Sidin. Orang sibuk kalau Sidin Banyak job. Tinggi lawan masih terbang ke sana kemari kan mantap Sidin. Bujur. Jadi kalau untuk koreonya tadi ada Kayu. Kayu. Kalau untuk musiknya ada Kanopi. Nah, tapi kalau untuk dari sutradara sendiri Babang Liko nih, bagian mana kira-kira adegan yang agak sulit banget digarap di Poles itu bagian mana tuh kira-kira? Kalau ulun lah dalam biasanya penyutradaraan yang paling pertama ulun perhatikan tuh di bagian pertama. Awal ya. Opening maksudnya. Opening babak 1 atau adegan 1. Kenapa tuh? Karena itu pijakan pertama. Oke. Jadi ketika kali ini prinsip ulun bilang lah. Jadi ketika bagian pertama itu dimulai, maka itu akan menentukan bagaimana adegan-adegan selanjutnya. Oke. Di sisi lain ulun tuh tetap juga pang jar orang bahari orang bahari pang jar guru-guru ulun di teater tuh nah. Kita harus ngalih melihat di pertunjukan tuh bagus kadanya. Lihat di 5 menit pertama gin kawak kelihatan jar. Iya. Nah itu yang menjadi tantangan sebenarnya harus bagus, tapi bukan di situ, tapi yang ulun percaya ini jadi pijakan nih. Emosinya kayak apa ya lo, habis itu gradasi emosinya kayak apa, karena ini menentukan nih. Sama aja juga kayak kita naik tangga gitu, nah amunnya melincau kan aneh aja pasti dari tangga pertama. Kalau kita naik bertahap. Iya. Itu bang paling mudah untuk ulun dan paling alih jadinya. Paling alih. Iya, karena nentukan lo. Jadi nentukan. latihan paling banyak tuh biasanya di awal-awal tuh, di bagian pertama itu ulun cari dulu. Karena sudah kekunci, sudah tuh tinggal menarik aja lagi ke belakang. Ngikut aja lagi. Iya, tinggal ngikut aja lagi, tapi menentukannya yang ngalih pemulaan nih kayak apa. Nah, kayak itu. Tapi selama 3 bulan berjalan nih, ini ada pertanyaan dari ulun yang penasaran juga nih, sebagai seorang sutradara,
tentunya dalam garapan 3 bulan Babang Liko pernah marah-marah nggak sih? Itu buahnya yang menilai kan, ulun nih Tapi merasa paling baik dah. yang dirasakan sendiri. Ulun ini tipikal orang yang ya tahu kan tapi pemander kadang-kadang Ya. lo, tapi termasuk orang yang lambat mengakrabkan diri dengan siapapun gitu nah. Kecuali memang ada timing dan lain sebagainya. Jadi setiap kali proses dan rata-rata proses itu kalau di miniatur itu selalu dengan orang baru. Jadi kan tim terutama aktor aktris lah. Iya. Talent itu selalu orang baru. Jadi yang paling ada tadi membentuk chemistry itu dulu lawan buahnya nih karena mau ini dianggap perangutan. Nah, padahal kuring aja orangnya nih. Iya. Kan dasar tapi pander loh bilang Iya. bila di mana tuh beranai mengamati orang, Iya. melihat orang gawian lalu dikira buahnya perangutan. Nah, alih-alihnya tuh di situ. Tapi mun yang menyarik-nyarik mungkin rancak kayak bisa menyarik. Tapi kan tapi seorang ada sadar bahwa itu menyarik bisa juga ya. Iya, bisa juga. Tapi kalau selama 3 bulan jadi sutradara di garapan Radin Pengantin, aktor atau aktris yang paling disiplin dan paling cepet dalam diarahkan siapa kira-kira? Ada? Wah, bahaya ini. Bahaya ini. Ada. Kira-kira ada? Atau Ada. semuanya? Ya, lagi-lagi karena memang berbagai macam background ya loh, jadi banyak kesibukan masing-masing, kemudian ada yang sekolah dan lain sebagainya. Oke. Memang kalau di proses Radin diakui tidak diakui, jadwal agak masalah. Jadi agak masalah. Jadi karena kadang-kadang molor sedikit atau ada beberapa yang tiba-tiba kada kawa karena jadwalnya sudah ini. Tapi rata-rata sih buhannya disiplin aja karena memang semangat berprosesnya Iya. memang hendak berkarya orang-orangnya aku akui kayak setelah 2 minggu berjalan chemistry itu langsung terbentuk tuh dan sampai hari ini grupnya masih ada jadi Grupnya masih ada? grupnya. Bahkan Ulun ada juga di dalam grup itu. Walaupun Ulun kada main. Jadi support satu sama lain tuh masih terjalin. Jadi kayak terakhir kayak Putri main di Sarumah loh. Ya, masih nontonan. Oke. Rabi terakhir main yang di apa? Bumi Kereta apa yang terakhir? Apa? Kambang Berdarah. Iya, itu. Nah, nontonan. Jadi kayak reuni setiap dari tim yang menggelar pertunjukan atau main di mana gitu nah. Oke. Datangan masih chemistry-nya oke. Chemistry-nya oke. Tapi kalau untuk pemeran aktor atau aktris yang lucu, siapa sih? Yang lucu lah. Yang lucu mungkin bisa membuat teman-teman di lokasi latihan itu jadi cair. Jadi cair. Ada Rico yang ini yang guru SMK 3. Oke. Isai Rico ya. Itu lucu kan dia bisa apa mengkondisikan kawan-kawan. Bang Rico, betul. Kalau selain itu ada Iin lucu juga. Iin lucu juga asli lucu. Dengan kepolosan ini pasti ya. Tapi itu kan jadi kadang-kadang lucu, kadang-kadang mau kinai gitu tapi ya tetap lucu gitu. Tapi tetap lucu ya. Iin sama Bang Rico asli. memang lucu banget Bang Rico. Oke. Kalau untuk ada lagi aktor yang lucu kira-kira? Itu yang paling menonjol lah, paling menonjol. Ya, paling menonjol. Kalau aktor yang paling nyebelin atau aktris yang paling nyebelin? Kalau aktor sih aku Ancai. Ancai. Yang jadi Radin. Oh, pemeran utama. Nyebelin banget. Kenapa nyebelin? Kebetulan kan kami satu kos. Ya kadang-kadang batasan antara aktor dan sutradara kan ya harus diciptakan kan maksudnya. Betul. Cai kan punya PR untuk ini, punya PR untuk disiplin ini, kamu harus olah tubuh, kamu harus ini, latihan fisik, latihan nyanyi kan pales-pales ya kami. Tapi karena sekos jadi melihat Inya melakukan kada jadi yakin. harus diingatkan. Tapi Inya orang yang memang paling banyak PR si Ancai, si Radin. Tokoh sentral, habis itu satu-satunya tokoh yang dari opening sampai ending ada pernah keluar panggung. Oke. Selalu ada di panggung. Pantas tadi ada nyambet olah tubuhnya harus diganti karena fisik ya pasti. Iya. Belum lagi ada menari, habis itu ada benyanyinya banyak gitu.
Ya, pusing banyak. Pusing ya. Iya ya luar biasa. Ancay nyebelin lah. Selain Ancay. Ancay. Itu Pang yang paling nampak lah. Kalau selebihnya paling ya biasanya paling masalah waktu tadi. Oke. Kalau proses kreatif buahnya terbuka, kemudian berani juga untuk Speak up. berkontribusi, speak up. Kayaknya bagusnya kayak ini, Kak. Kayaknya Oh, ada bagus. juga Ya, gitu. bagus negosiasinya bagus. Alasannya apa gerang harus kayak ini gitu. Jadi Ah. jadi sehat lah. Proses kreatif itu sehat lah, ada kayak dicambuk sutradara atau ada. Oh, berarti memang apa di orang tuh demokrasi banget. Iya, Weh. alhamdulillah. Iya, kada otoriter. Kalau yang paling nyaman dipandang saat latihan. Wah, dipandang nih tergantung kita memandangnya mulai mana ya lah. Yang paling nyaman dipandang Musia kan eh Iin yang paling nyaman dipandang. Nyaman juga. Nyaman aja bubuhannya nyaman jadi pandang. Kalau yang Ya, paling nyaman dipandang Putri kan. tapi fun fact kalau Putri itu memang orang lawas di miniatur. Oh, jadi Lawas. jauh dari sebelum COVID dah kami sudah bekerja sama lawan Putri itu dulu. Oke. Berapa kali dan tiga pementasan terakhir dari miniatur selalu ada Putri. Jadi Oke. memang lawasnya Berarti iya, bekerja sama dengan Putri ya. memang lancar dan nyaman juga orangnya. Oke, Putri oke dah. Oh, Putri mana Putri kamera Putri? Nih kamera di tengah Putri oke mana aja. Sebagai aktor ya lo film rasanya juga. Filmnya ya kan dan aktif loh, maksudnya produktivitasnya tinggi. Kayaknya pernah dapat penghargaan aktris terbaik. Aktris terbaik ya, Nah, aktris terbaik. mantap loh Putri ini. Asli. Dan Ulun pribadi senang pernah satu panggung lawan Putri dulu. Oh, Dulu iya. pernah satu panggung, ini salah satu aktris yang pintar juga, inisiatif bagus Put, mantap Put, keren Put. Luar biasa. Tapi kalau untuk tantangan terbesarnya di dalam garapan ini apa kira-kira? Yang paling sulit untuk dihadapi? Iya, sebenarnya sih satu yang hal itu karena ini drama musikal lagi-lagi ya lo. Jadi memperhatikan semua hal dalam hal ini yang tadi tari, musik dan acting itu sendiri. Bagaimana menjaga proporsinya supaya tepat gitu nah. Oke. Supaya kadeda yang berlebihan lah kecuali amun pemeranan kan memang harus menonjol tapi kalau dari musik dan tarinya sendiri kayak apa supaya ini menjadi porsinya yang pas. Oke. Habis itu ulun ini kan ada tapi harat-harat juga benyanyi. Ya. Bahkan ada bisa gitu nah benyanyi gitu nah ada bisa. Itu juga kali membentuk aktor kayak apa teknik vokalnya. Oke. Dan kebetulan kemarin memang ada orang yang fokus untuk membantu di vokal Vokal. coach ya ada. Siapa itu? Siapa itu? Kemarin itu ada namanya Kak Aming. Oke. Nah, kemudian ada namanya lagi si Icat. Oke. Nah, kalau Icat memang vokalis. Vokalis. Tapi kalau Kak Aming juga memangnya biasanya aktif di ruang musik, di musikalisasi puisi dan lain-lain kayak melatih anak sekolah gitu. Oke. Tapi kalau boleh tanya lagi nih Babang Diko. Oke. Kalau tadi kan bagaimana apa yang sulit dihadapi. Ya. Tapi kalau melihat respon atau reaksi penonton pada saat selesai pementasan gimana tuh? Ya. Alhamdulillah sih karena memang ada beberapa berkomunikasi dengan penonton ya. Alhamdulillah ada beberapa yang merasa puas gitu dengan pertunjukan yang ada. Ya tadi karena memang pertunjukannya dibuat ringan, dibuat sederhana aja, dibuat nyaman untuk dinikmati sehingga itu bisa rasuk ke berbagai macam background elemen masyarakat gitu nah orang kada bisa nonton teater gin kalau menikmati pertunjukannya maksudnya kan gitu. Tapi tetap dalam sebuah kita berkarya dan setiap kita berkarya tentu pasti ada kekurangan dan alhamdulillah banyak kawan-kawan yang memberikan feedback gitu nah. Jadi dan itu senangnya berproses jadi kayaknya kayak ini deh kurangnya di sini deh ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Ya itu juga yang menjadi acuan kami Gisan berkarya selanjutnya gitu nah orang yang memberi feedback itu. Oke, tapi untuk dukungan masyarakat nih terhadap pementasan Radin Pengantin ini dengan komunitas atau sanggar yang ada di Kota Banjarmasin khusus itu bagaimana tuh? Berarti ini berhubungan dengan penonton lah berarti lah. Iya. Anggapan aja ya lo yang paling pertama urusan penonton lapisan masyarakat ya lo. Syukurnya sekarang ini untuk
menjangkau masyarakat itu kita mudah. Ya lo dengan sosmed salah satunya ya lo. Oke. Nah, tetapi untuk kreator itu sendiri harus memperhatikan bagaimana background penonton kita sendiri. Betul. Ya lo jangan sampai orang yang pertama kali nonton teater itu Jarak. jarak. Ya lo Iya. kan berbagai macam hal faktor jaranya ya lo Iya. bisa dari fasilitas kah, bisa dari harga tiket kah, bisa dari harga pertunjukannya kah, Betul. atau topik pertunjukannya macam-macam. Heeh. Nah itu menjadi penting untuk kita perhatikan sama-sama. Jadi kada hanya berurusan dengan bagus kadanya pementasan kita, tapi bagaimana manajerialnya, manajemennya, ya lo, Iya. bagaimana fasilitasnya itu sendiri, apakah nyaman untuk nonton, apakah Iya. sesuai dengan harga sekian, itu juga harus diperhatikan ya tadi. Kalau pertanyaannya kayak apa masyarakatnya, ya lo, alhamdulillah, Mendukung aja. iya, tinggal kita aja lagi bagaimana bisa menyampaikan atau menginformasikan atau melakukan promosi supaya orang tahu, Iya. ya lo. Tapi kalau untuk kawan-kawan komunitas seni bagaimana? Sama, ya kan terbukti bahwa ini adalah kolaboratif gitu. Oh, Nah, jadi banyak yang ya dari backgroundnya adalah dari komunitas-komunitas komunitas seni. lain. Oke. Iya, Dan tentunya ini jadi support juga bagi teman-teman ya untuk iya, gabung. bujur. Wow, luar biasa. Dengan adanya Radin pengantin ini, apa sih yang diharapkan oleh teman-teman miniatur untuk masyarakat luas? Maksudnya dengan dipentaskannya, apakah ada pesan yang ingin disampaikan? Oke. eh Tentu pesan Raden Pangantin secara jelas ya Ah, Allahnya bagaimana bicara moral, bicara etik, bicara adab, mm, di mana di situ juga ada hukum agama yang terselip, kemudian hukum sosial juga terselip, ah, bahwa kan perbedaan sedikit ya kalau kita ya, kita anukan masalah Raden dengan Malin Kundang. Di dalam Raden Pangantin itu tidak ada unsur politik yang di dalamnya. oke. Jadi kan kalau Malin Kundang itu kan inya mengaku sugih dari awal. Lawan Oh, orang seberang kan inya mengaku sugih. iya benar, benar. Padahal realitanya kada loh. Iya, Tapi kalau Raden kada. Jadinya awalnya tulak minta izin hendak merantau. Merantau ini ada beberapa faktor, bisa jadi karena memang ekonominya, kemudian kada nyaman di tempat itu atau apa, lalu tulak. Sampainya dasar bujur-bujur cangkal usaha di sana. Begawi jurang tuh tumbang tuh balik begawi. ah. Sampainya sukses. Gulik. Sampainya sukses kawin memang inya Oke, kawin dengan orang sana. Jadi selama perjalanannya itu memang inya nih karindangan lawan kuitan. oke. Kerindangan lawan kuitan, anak bertamu kuitan. Pas pulang bininya membawai bulikan kita ajarnya. Melihat kuitan pian. Bulikan sampai pada akhirnya bertemu dengan orang tua yang menyebabkan inya berubah karena memang ego. Karena perbedaan strata aja nih dari yang Oke, orangnya miskin jadi orang sugih. Ya kada siap menerima itu. Ya lo di oke. hadapan kan banyak anak buah di atas kapal nih. Iya, Masa iya maka pian disugi padahal kan kada apa-apa gitu. Nah, bahkan bininya pun menyambat kada apa-apa kak ai amun itu mama pian akui aja. Mungkin memang mama oh pian berarti biniannya kada yang jahat banget itu kada ada. kada Radin pun pada akhirnya dia mengakui juga ya lo. Tapi Oh, sebelum daripada itu yang menyebabkan dia kada mengakui karena supan, gengsi. gengsi, Oke, karena perubahan perubahan strata strata. Radila. Ya. Oke, jadi kayak males banget ngakui kada lah. Ih. Oh, Nah, jadi kan ya tadi keren yo pang orang bahari kita nih lah. Ya lu, keren dalam artian hal yang kan sepele, kelihatannya kan sepele tapi nya membungkus dengan cerita untuk menyampaikan pesan itu berarti kayak terbukti loh memang penting. penting. Bicara moral ya apa gerang jar orang ikan pintar kayak apa jamun kada adab tetap Iya, kayak juga itu nak ada dipandang orang dan lain sebagainya gitu bujur, nah. bujur, asli. Seperti itu. Luar biasa. Tentu ada pesan yang diharapkan juga oleh teman-teman miniatur ya kan. Iya, Kepada penonton ya nonton kada hanya sekedar terhibur karena kada aksi dan kepiawaian aktor aktrisnya, betul. tapi ada pesannya. Betul. Nah, tapi kita kembali lagi nih. Tadi ada kita menyebutkan Kanopiandi selaku penggarap di musiknya. Nggih. Nah, untuk di musik sendiri, apakah ada menggunakan instrumen lokal, Ya. maksudnya tradisional, atau memang pure alat-alat modern, atau
Ya kayak sekarang kan bisa semuanya itu tinggal play aja kayak gitu. Iya, iya. Gimana tuh? Jadi memang awal kan Kanopi memang menyepakati ya loh Ah, ah, Sidin. Tapi kan lagi-lagi jadwal kita juga saat itu kan juga iya. berkejaran dengan waktu lah bahasanya, berkejaran dengan waktu. Jadi kita menentukan siasat apa yang paling memungkinkan Ah, untuk ah. bahasanya maksimal dalam proses ini. Mm-mm. Jadi kalau instrumen memang kita ada live musiknya, mainnya Oke. playback, mainnya playback. Tapi segala jenis musiknya diolah dari nol. Diolah Oh. dari nol di Mas Marcel lebih tepatnya yang Mm-mm. melakukan itu. Direkam itu ya. Kadang kan dibuat musiknya jadinya. Oh iya dibuat. Membuat musiknya kalau nyanyi live, kalau nyanyinya Oke. live. Kalau instrumennya dibuat dari nol. Kadeda unsur musik daerah kadeda. Oke. Jadi Untuk alatnya? ya kadeda. Ada misalnya kayak babung. Kadeda. Oke. Semuanya Jasidin semalam simponi ala-ala simponi ala-ala Oh, orkestra gitu nah. Tapi orkestra. konteksnya Ah, ah. konteksnya lokal. Oke, konteksnya lokal. Nah, jadi gaya musik itu satu kita misalnya liriknya berangkat dari syair. Jadi pola kayaknya kayak kayak pola menyair. Oke. Nah, konteksnya lokal, tapi kalau instrumennya mumpati orang orang sana. Oke. Iya, karena syair apalagi berarti ada syair yang bahasa Banjar kan? Ya, Otomatis kan itu lokalitas banget juga. asli. Oke, luar biasa. Kalau untuk set elemen lainnya nih, Babang Sutradara, kayak ada lighting, Betul, ada properti, betul. atau ada setting itu gimana tuh? Apakah ada yang sulit atau ada orang khusus yang di plot itu? Ya, memang terbagi loh. Memang ada posisinya yang ngisi masing-masing. Kalau kemarin lighting itu Bang Anom. Ini Oh, kita Bang Anom. tahu aja ya pasti dia. Tahu itu lighting man sejati di Asli. Kalimantan Selatan gitu. Dasar memang diakui melihat lightingan Sidin tuh kacau gitu. Pokoknya ide dan hasilnya tuh kayak luar Iya, biasa. iya. Kadang hanya sekedar nyaman dipandang, cuma Asli. di foto pun juga Di foto bagus. bagus ya, banyak fotografer yang ini membanjakan sekali buat kami fotografer jadi. Iya. Habis itu Sidin kan kada egois mainnya, kada dalam artian menampilkan teknik atau apa ya memang sesuai dengan kebutuhan cerita, kebutuhan suasana. Kalau yang lain itu di setting. Jadi kan Oke. di setting itu secara babak pengadeganan setting itu ada 3. Yang pertama itu di area rumah, bisa jadi pokoknya di sekitaran area rumah, bisa di dalam rumah atau itu menjadi ruang imaji kami kami olah kemarin itu hanya dengan simbol ayunan yang menggantung. Oke. Kemudian di dermaga. Jadi setelah dari rumahnya pergi ke dermaga. Dermaga. Dermaga yang kami gambarkan di sini langsung ke kampung seberang. Jadi di situ ada kapal, ada apa? Berarti ada set kapal Ada set juga. kapal. Ada set kapal. Wih. Karena tapi gonol-gonol banar pang kapalnya. Cuman Bisa adalah dinaiki. bisa dinaiki. Kemarin itu dicoba bawahannya 12 sampai 15 orang naik tahan. Penata artistiknya kalau boleh tahu. Muhammad Gulam. Woi, Gulam ini dasar termasuk manusia yang gaib juga ya. Manusia art. Iya, manusia art banget kok kayak Gulam. Luar biasa Gulam. Terus Eh, untuk kesulitannya di situ berarti ya. Iya kapal itu. Jadi kan Gulam nih standarnya kan modal tinggi juga. Ibaratnya ya siapa sih yang berkarya kada anak bagus gitu. Nah, ya. Bujur. Jadi jar Gulam ulun molah kapal anak 3 kayak jar. Bah jadi seorang ini siapa? 3 lah. 3. 2 aja gin diserang awalnya. 2, mbah 2 pelak sebuting aja. Ya jadinya di hari H sebutin aja. Sebuting ya. Tinggal kayak apa siasat kita satu kapal tapi kawa jadi 2 kapal gitu nah. Oke. Jadi kan dihurupakan ada ornamen yang berubah jadi kapalnya tetap sama tapi orang mempersepsikan itu kapal yang berbeda gitu. Oke. Mualah dermaga Gulam saat itu. Itu ada pergantian setting gak ada sih? Maksudnya kayak ini babak sekian settingnya ini terus di setup ulang kayak gitu ada? Ada tapi yang kapal tadi aja Oh, diputar oh diputar. diputar arahnya ya lo. Kemudian ada beberapa blok palet yang itu dijadikan dermaga kami putar juga susunannya. Kalau yang pertama itu yang tadi karena memang ruang imaji
Jadi dimensinya kami tutup dengan kain. Jadi Oke. kami simpani setting yang adegan selanjutnya itu kami simpani dulu untuk pertama tuh kami tutup dengan Oke. kain. Gitu. Luar biasa lah. Tapi kalau untuk berbicara kepuasan nih, kan biasanya kalau kita main teater, Ya. Ulun kan selaku aktor biasanya pekakaan Ulun tuh selalu bilang kayak, kamu puas nggak? Mhm. Kalau udah pentas kan, kamu puas nggak? Puas. Oh, berarti lancar. Kalau ya, kamu puas nggak? Enggak. Berarti ada yang kurang nih kayak Ya. gitu. Kalau untuk Babang Riko sendiri selaku Ya. sutradara dengan pementasan kemarin, puas gak sih? Kalau kita berbicara secara tim keseluruhan ya loh, Heeh. puas, alhamdulillah. Alhamdulillah puas ya. Alhamdulillah puas, gitu dengan capaian-capaian yang sama-sama kita sepakati, kami sepakati ya loh dengan target yang sama-sama kami sepakati, alhamdulillah puas. Tapi kalau secara pribadi mana ada pernah seorang kreator merasa puas dengan karyanya kan gitu loh. Ya lagi-lagi ini jadi pelajaran sih aku. Aku ini kan orangnya belajar secara otodidak, belajar secara proses ke proses yang lainnya. Ya mudah-mudahan proses kali ini menjadi jembatan atau menjadi apa bekal Gisan berproses ke selanjutnya. Wow, luar Iyalah. biasa. Tapi kita belum pernah sepanggung ya? Pernah Di mana? di waktu Kang Adi Antigon. Oh iya, Antigon kita sepanggung. Antigon. Iya iya. Kemudian kita sepanggung lagi nanti. Pokoknya atau Kita sampean mulai panggung. menggarap seorang. Oke. Nah, kita nih sudah ada di penghujung acara, tapi boleh dong sampaikan tentunya ke depannya harapan dari Babang Liko sendiri apa nih untuk dunia pertunjukan kira-kira? Ya. Atau harapan ke depannya untuk bagaimana bersama miniatur apalagi yang mau dibuat nih kira-kira? Kalau bicara dunia pertunjukan ya loh, Iya. cakupannya cukup luas ya loh. Ya tadi kita punya berbagai macam alasan untuk tetap bertahan di dunia pertunjukan. Heeh. Entah itu menjadi kreator atau apapun, yang jelas kita punya cara masing-masing untuk ada di dalam dunia pertunjukan. Iya. Ya lo misalnya idealis gaya permainan atau kayak apa. Cuman yang paling penting adalah bagaimana kita harus saling support, saling apresiasi, kalau bisa berkolaborasi sehingga menciptakan elaborasi yang baik. Karena diakui tidak diakui, karena seorang lah dengan kolaborasi terbuka semua tuh. Kayak satu misalnya dari seorang yang kada tahu jadi tahu. Oke. Ya lo umbah itu cakupan aja misalnya. Seorang terbatas juga kawanan lawan pian ya lo yang keliling ke sana kemari ulun boy pian main banyak yang nonton. Nah itu salah satunya mungkin. Atau di sisi lain yang memang membuat kita sejalan. Oke. Kan yang penting itu kan sejalan ya loh. Sejalan. Saling berhubungan baik. Ya alhamdulillah kan kita ini baik-baik aja, saling berkomunikasi baik dengan kawanan yang lain. Cuman ya tadi perlu banyak gerakan yang berbicara tentang kolaborasi. Oke. Harapannya lah itu. Harapannya luar biasa. Kalau untuk harapan bersama miniatur ke depannya mau buat apa nih? Boleh bocorin nggak? Ke depannya akan ada project apa kira-kira? Jadi karena miniatur ini sebenarnya bukan ruang yang berbadan khusus ya loh. Jadi kami ini mengumpati arus banyu. Oke. Tapi tentu kalau targetku secara pribadi sih bisa membawa miniatur ke festival nasional. Salah satunya yang FMI itu memang jadi hayalanku tuh kayak membawa orang Banjar, kelompok Banjar ya lo main di Ismail Marzuki dalam program yang cukup bergengsi gitu. Nah, kan itu lain lomba, meskipun lain lomba tapi kan dia dengan seleksi yang ketat, kemudian dengan standar yang ketat. Habis itu kayak apa juga kita carian duitnya gitu nah. Iya. Nah, itu Bang, jadi harapanku di miniatur. Harapannya semoga bisa membawa orang Banjar jersey ini tadi ke nasional. Amin. Nah, jadi sangat luar biasa tentunya pada hari ini kita bersama Babang Liko dari Miniatur Project yang ternyata nih sutradara dari Radin Pengantin. Pementasan yang luar biasa kemarin dan tentunya juga terima kasih banyak Babang Liko. Makasih. Sudah datang ke Kakak sini, sudah berkunjung ke sini. Tentunya kita senang banget loh. Sudah berbagi cerita. Jujur, Ulun baru tahu juga cerita rakyat yang namanya Radin Pengantin. Nah, jadi
itu yang menambah wawasan dan edukasi ulun. Terima kasih tentunya sekali lagi. Terima kasih. Dan tentunya juga sanak-sanak Ruang Tunggu Podcast, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kita. Tentunya nanti saksikan akan tayang juga ngobrol bersama Babang Liko. Dan kita sampai di sini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah.